Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah dengan NIM 2011093 PAI semester 6C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah Desain Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Syahri MPDI. Sebelum saya memulai presentasi saya kali ini, saya akan menyampaikan sebuah motivasi kepada penonton-penonton saya agar tetap semangat dalam mencari ilmu. Ada satu hadis mengatakan bahwa man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah ia menguasai ilmu juga, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, akhirat dan dunia, maka ia harus menguasai ilmu juga. Itu hadis dari hadis riwayat Ahmad. Baik, langsung saja kepada presentasinya. Pertama, saya akan menampilkan RPP yang sudah saya buat dengan materi pokoknya, yaitu ridho atau menerima. Kompetensi intinya yaitu pertama KI1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI2 yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi. KI3 yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan. KI4 yaitu mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret. Adapun KD yang saya ambil yaitu 1.1 meyakini bahwa sikap ridho adalah sebagai kewajiban bagi umat agama Islam. 1.2 yaitu menunjukkan perilaku ridho sebagai implementasi pemahaman di Al-Quran dan hadis yang terkait. 1.3 yaitu menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan sikap ridho sesuai dengan keterkaitan dalam kisah ketauladanan Nabi. Adapun IPK atau indikator pencapaian kompetensi pembelajaran yang saya ambil yaitu pertama 1.1.1 membuktikan keyakinan bahwa bersikap ridho merupakan kewajiban umat agama Islam dengan berperilaku ridho kepada Allah, orang tua, sesama manusia. 1.1.2 menerapkan akhlak mulia dengan menanamkan sikap ridho dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi pemahaman Al-Quran dan hadis yang terkait. 1.1.3 mempresentasikan keterkaitan antara ketauhidan dengan perilaku bersikap ridho sesuai dengan keterkaitan pada kisah ketauladanan Nabi. Adapun tujuan pembelajaran yang saya buat yaitu pertama, setelah membaca pengertian dari sikap ridho, siswa dapat menganalisis pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua sebagai kewajiban agama dengan baik. Kedua, setelah melakukan literasi dan berdiskusi dengan teman semejanya, siswa dapat menyimpulkan kandungan ayat Al-Quran dan hadis tentang ridho. Ketiga, yaitu setelah membaca kisah keteladanan Nabi yang berkaitan dengan sikap ridho, siswa dapat mengambil pelajaran mengenai sikap ridho tersebut dengan baik serta mengamalkan di kehidupan sehari-harinya. Keempat, setelah melakukan diskusi dengan teman sekelompok, siswa dapat melakukan sharing, berbagi ke kelompok lain untuk melakukan presentasi memperjelas kaitan antara keimanan dengan perilaku sikap ridho. Dan yang kelima yaitu setelah melakukan refleksi materi sikap ridho, siswa dapat merumuskan hikmah dan manfaat bersikap ridho dengan baik. Adapun materi pembelajaran yang saya ambil yaitu pertama pengertian ridho, kedua dalil dasar hukum ridho di dalam Al-Quran dan hadis, tiga macam-macam ridho, dan keempat contoh kasus tentang perilaku ridho. Adapun metode pembelajarannya yaitu pertama pendekatan saintifik, kedua model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, ketiga yaitu metode diskusi, ceramah, dan video. Media dan alat sumber belajar. Medianya itu slide tayangan Al-Quran dan hadis, dua modul atau lembar kerja, ketiga slide PowerPoint, dan keempat lembar penilaian, dan alat bahannya itu adalah penggaris, spidol, papan tulis, dan laptop dan LCD. Sumber belajarnya adalah Al-Quran, internet, buku referensi yang relevan, dan lingkungan. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajarannya yaitu pendahuluan, inti, dan juga penutup. Sedikit saya paparkan tentang materi ridho yaitu menerima.
pertama yaitu pengertian dari sikap ridho. Secara bahasa, ridho berasal dari kata radia yarda yang artinya rela, suka, gembira, senang. Adapun menurut istilah, ridho adalah suatu kondisi kejiwaan seseorang atau sikap mental seseorang yang senantiasa menerima dengan lapang dada atas segala karunia yang diberikan atau bala yang diberikan padanya, dan ia akan selalu senang dalam setiap situasi yang meliputinya. Selain itu, ridho juga berarti terguncang hati seseorang ketika menghadapi musibah dan mampu menghadapi takdir dengan hati yang tenang. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan ridho adalah ketenangan hati dan ketentraman jiwa terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kemampuan menyikapi dengan tabah termasuk terhadap derita, nestapa, dan kesulitan yang muncul darinya yang dirasakan oleh jiwanya. Kedua, dalil dasar hukum sikap ridho. Adapun dalil Al-Qur'an yang terdapat pada surah Al-Bayyinah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhum dzalika liman khasyiya rabbah. Yang artinya balasan mereka di sisi Tuhan ialah surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya, dan demikian itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Surah Al-Bayyinah ayat 8. Dan adapun hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan diri kepada kaum muslimin dan berkata, mintalah kepadaku. Mereka berkata, kami meminta ridhomu ya Allah. Hadis riwayat Karim. Adapun macam-macam ridho atau ridho menerima, yaitu pertama ridho kepada Allah, kedua ridho kepada sesama manusia, ketiga ridho kepada musibah atau takdir, dan keempat ridho kepada orang tua. Baik, selanjutnya yaitu contoh kasus dari sikap ridho. Dan saya di sini mengangkat contoh dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Dan saya akan menceritakan secara singkat kisahnya. Langsung saja, yaitu pada suatu hari Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan menyembelih anaknya Ismail. Impian para nabi adalah wahyu. Perintah ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kekasihnya. Perintah untuk menyembelih anak yang sangat ia sayangi, yang baru lahir saat ia sudah menginjak masa tua. Saat Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail, anak pertamanya sekaligus mata wayangnya, Ibrahim memenuhi perintah itu dan menjalankannya, dan segera menunaikan ketaatan kepadanya. Kemudian Nabi Ibrahim mengutarakan perintah itu kepada anaknya untuk lebih membuatnya rela dan lebih meringankannya daripada harus membawanya dengan kasar dan menyembelihnya dengan paksa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah As-Safaat yang artinya Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dan Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar." Ayat di atas menjelaskan bahwa percakapan antara Ibrahim dengan Ismail. Ibrahim memberitahu kepada Ismail bahwa dia bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih, dan Ismail pun menerima dan menyuruh ayahnya untuk melakukannya. Nah, dari kisah di atas
kita bisa ambil pembelajaran bahwa di sana adanya sikap keridoan kepada Allah dan juga kepada orang tua. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan sikap kecintaan dan keridoannya terhadap Robnya. Allah menguji Ibrahim melalui putranya yang benar-benar ia cintai, diperintahkan untuk disembelih. Akhirnya Allah mengganti dengan domba yang besar sebagai tebusannya. Sedangkan Ismail di sana pula menampakkan sikap ridhonya kepada orang tua, yaitu Ismail yang sangat sabar, yang hanya mengharapkan pahala dengan menjalankan perintah tersebut, mengharapkan ridho Robnya serta ingin berbakti kepada orang tuanya. Ismail pun meminta pada bapaknya untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Niscaya akan didapati Ismail termasuk orang-orang yang sabar atas kehendak Allah. Kesabaran tersebut dikaitkan dengan kehendak Allah karena memang tanpa kehendak Allah kesabaran tersebut tidak bisa dicapai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya sedikit berpantun ya. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.